Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jimta Vlog. Seperti yang di tema, kita akan belajar motor kopling, tepatnya di motor KLX. Oke, jadi buat semuanya, khususnya untuk pemula ya, kalian bisa simak video ini dan semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kalian bisa terus lancar di jalanan, tidak ada gangguan sedikit pun ya. Dan gue sarankan kalian yang ingin belajar motor kopling, kalian jangan sendirian. Jadi kalian butuh pendamping, pelatih, bisa kalian ajak saudara, teman, kakak, kemudian orang tua gitu ya, yang melatih kalian ya, yang membimbing kalian ketika kalian pembelajaran gitu ya. Jadi jangan sendirian, takutkannya kalian hilang kendali dan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, dan selain itu juga kalian gunakan lokasi yang aman. Contohnya jalanan yang sangat sepi atau lapangan. Nah, itu rekomendasi sekali ya. Parkiran, lapangan dan sebagainya ya. Oke, jangan di jalanan yang umum atau jangan di jalanan yang banyak lalu lalang ya. Dikarenakan ya takutkannya ada hal-hal yang tidak diinginkan ya. Dikarenakan kalian itu lagi pembelajaran gitu men. Oke, jadi setiap pengoperan gigi kalian harus menekan kopling dan mengendorkan gas. Oke, dan saya ini lokasinya ini di jembatan men. Sebenarnya ini tidak direkomendasikan ya untuk lokasi untuk belajar, dikarenakan bawahnya ini sungai gitu cuy ya. Nah, jadi gua gunakan lokasi ini karena sangat sepi. Jadi buat temen-temen semuanya, kalau ingin menggunakan lokasi tuh lokasi yang sepi, tapi jangan di jembatan kayak gini men ya. Jadi setiap pengoperan gigi itu atau naik atau turun itu ya harus menekan kopling ya. Oke. Yang ini gas nih, gas. Ini gas, pedal gas, ini rem depan. Nah, ini kopling. Nah, jadi setiap pengoperan gitu harus menekan kopling seperti itu men. Nah, untuk giginya ya, untuk gigi motor ini ada 5 gigi, 1 ke depan, gigi 2 ke belakang, gigi 3 ke belakang, 4 ke belakang, 5 ke belakang. Untuk menurunkan gigi tinggal ke depan, dari 5 ke 4, ke 3, ke 2, ke 1. Oke. Berarti ini gigi 1. Nah, posisi dalam keadaan gigi 1, ketika kalian akan menetralkannya, kalian tinggal ke belakangkan sedikit. Cetrek. Nah, posisi dalam keadaan netral. Oke. Nah, jadi posisi netral itu tidak masuk gigi. Nah, contohnya kita bisa lihat ya, kalau motor didorong itu, kalau netral itu kagak nyangkut, ke belakang juga kagak nyangkut. Tapi kalau posisi ini masuk gigi, ini bakalan nyangkut nih. Motor dalam keadaan mati ya. Depan nyangkut, belakang nyangkut. Nah, jadi buat semuanya, kalau kalian terparkir ya, terus nyangkut gitu ya, kagak bisa, kalian cukup tekan kopling saja. Nah, tekan kopling kagak nyangkut. Ini padahal masuk gigi, ketika kopling dilepaskan, nah nyangkut ya. Seperti dia. Untuk menetralkannya tinggal klik saja ke belakang sedikit. Ini posisi dalam keadaan G1, tinggal ke belakang saja. Klik sedikit. Kan? Ya kan? Kagak masuk gigi kan? Nah, kalau dari gigi 2, misalnya di gigi 2 ya, pasti gua masukkan gigi 2 nih. Nah, terus kalian mau netral, ini posisi gigi 2 mau netral, tinggal tekan saja ke bawah sedikit. Klik. Nah, ini netral cuy. Tuh kan? Yang tadinya masuk gigi nih, gigi 2 nyangkut. Jadi sedikit saja ke bawah, sedikit saja, klik, netral. Kalau ini gigi 2 terus kalian tekan sampai ke bawah, nah ini bakalan gigi 1. Ini bakalan gigi 1 nyangkut kan, seperti ya. Nah, langkah baiknya ketika kalian menyalakan mesin, kalian posisi dalam keadaan netral. Oke. Sekali lagi, ketika kalian menyalakan mesin, kalian gunakan posisi gigi
yang netral, seperti itu kawan-kawan. Setelah kita mengetahui ya tadi kopling, rem depan, terus cara pengoperan gigi. Nah, rem belakangnya itu di sini di bagian kaki buat semuanya ya. Nah, seperti ini ya. Tekan. Ini rem belakang ya. Rem belakang, rem depan, kemudian di sana kopling. Ini kunci kontaknya di sini, on off-nya. Oke. Posisi dalam keadaan nyala. Kemudian di sini ada jarak jauh, jarak dekat, lampu sen, klakson, cut engine, ya, starter. Oke. Seperti itu kawan. Kita matikan terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita harus tahu yang namanya cut engine. Ini dia tombol ini. Nah, ketika posisi ini di cut atau posisi cut engine ya, ini kita nyalakan, kita starter, ini nggak bakalan nyala dikarenakan ini di cut gitu ya, dipotong jalurnya itu menuju ke starternya gitu kan kawan. Nah, ketika ini on, ini bisa di starter. Oke. Ketika mematikannya, kalian bisa tombol ini ditekan, di cut ya, atau kalian juga posisi dalam seperti ini ke posisi off. Kalian juga bisa ke sini, mesin mati. Ketika akan menyalakan lagi, on lagi, dan baru kita tekan tombol starternya. Nah, jadi buat semuanya, kalau akan mengawali ya, mengawali itu posisi dalam keadaan gigi netral. Ini nggak masuk gigi tuh kan ya, posisi dalam keadaan netral. Kemudian juga kita baru nyalakan keadaan on. Oke, kemudian kita starter. Ini posisi dalam keadaan gigi netral. Nah, untuk mengawalinya kita harus diawali dengan gigi 1. Jadi jangan gigi 2, 3, 4, 5. Nah, jadi untuk 0 km memulai untuk melaju itu harus dalam keadaan gigi 1. Kita tekan kuplingnya, kemudian masukkan gigi 1 ke depan. Klik 1 kali ya, mentok tuh. Mentok ini gigi 1. Kemudian kita lepaskan kupling secara perlahan. Gua enggak bakalan tarik dulu nih gas. Oke. Ini settingan Lamsam standar men. Lepaskan kopling secara perlahan. Jadi untuk melepaskan kopling itu jangan langsung gitu ya. Kita lepaskan kopling secara perlahan nih. Bisa teman lihat ya. No. Motor sendirinya maju men, tanpa menarik gas. No, kita lepaskan perlahan. Perlahan. Setengah kopling. Perlahan-perlahan dilepaskan. Kita coba untuk lepaskan full ya. Nah, ya kan? Nah, tanpa menarik gas juga motor melaju gitu cuy. Kalau memang settingan RVM atau settingan Lamsamnya itu standar gitu cuy. Nah, seperti ini ya. Kalau akan berhenti, tekan kopling dan rem. Kalian bisa gunakan rem depan dan rem belakang. Pokoknya untuk pengerem itu di atas 30 km per jam itu gunakan rem depan dulu dan dibantu dengan rem belakang, asalkan jangan sekaligus ditekan ya. Jadi perlahan saja untuk pergerakan remnya itu. Nah, untuk menekan koplingnya juga perlahan saja, jangan lepaskan sekaligus gitu kawan-kawan. Nah, untuk rem belakang juga sama gitu ya. Untuk 30 km per jam gunakan rem belakang, dikarenakan apa? Kalau di bawah 30 km per jam gunakan rem depan itu, soalnya rem depan dan rem belakang itu gigitnya itu beda. Rem depan itu lebih gigit banget, ketika kita melaju, rem depan itu langsung gigit gitu cuy. Nah, langsung gigit gitu. Nah, ini posisi dalam keadaan gigi 1. Ketika berhenti, ini kan posisi dalam masih masuk gigi kan. Jadi jangan kalian lepaskan ini. Kalau kalian lepaskan, motor bakalan mati karena ini posisi dalam keadaan masuk gigi. Jadi mesin bakalan mati. Nah, maka dari itu, nah untuk menyalakannya kembali, kalian nggak usah lagi untuk menetralkannya. Kalian cukup tekan kopling saja. Ya, tekan kopling baru kita starter ya. Kita coba nih.
Ini bisa melihat tuh masih nyangkut kan. Tinggal tekan saja couplingnya, kemudian kita starter. Oke, seperti ini ya. Oke. Jadi sekali lagi ya, kita dari awal nih. Ini posisi dalam keadaan netral sekarang nih. Yang pertama ya, kaki kanan menahan beban dulu deh. Nah, menahan beban. Kaki kiri kita naikkan. Kemudian tangan kiri kita tekan kopling, tangan kanan menekan gas. Tapi jangan sampai gasnya itu langsung ditarik. Jadi biarkan saja dulu deh ya. Oke, tekan kopling secara full. Kemudian kita masukkan gigi satu ke depan. Satu kali ya. Tek. Nah, terasa gergel gitu ya. Gergel itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Maklum gue itu bahasa Sunda, orang Sunda gitu cuy. Nah, tekan kopling. Kemudian kita untuk melajunya, kopling secara perlahan dilepaskan. Jadi jangan sekaligus dilepaskan. Jadi harus perlahan saja gitu kan ya. Diayun gitu men, diayun. Nah, lepaskan kopling secara perlahan. Kita coba untuk menambahkan gasnya sekarang ya. Lepaskan kopling secara perlahan dan gas secara perlahan. Udah maju seperti ini, gas ditahan dan kopling ditahan dan lepaskan ya. Jadi jangan terus ditekan seperti ini. Jadi lepaskan saja kalau udah maju mah. No. Ini posisi dalam keadaan G1 ya. Kita coba G1 dulu aja deh. Nah, kalian bisa dengarkan nih suara mesinnya men. Nah, buat teman semuanya ya, kalau kalian sudah bisa di motor bebek, motor gigi ya, kalau ke motor kopling itu kalau menurut saya lebih gampang untuk belajar di motor kopling. Tapi kalau nggak sama sekali kalian nggak mahir di motor bebek, nah ke motor kopling itu cukup lama juga gitu ya untuk memahaminya. Nah, kalau ingin berhenti kita tekan kopling dan tekan rem dan lepaskan gas. Oke. Nah, ini masih posisi G1 ya. Kita lepaskan lagi perlahan. Oke. Gasnya juga ini cuma sedikit gitu cuy. Ini posisi jalan gigi 1 nih. Gigi 1 kita coba untuk naik gigi ya. Gigi 1 lepaskan kopling gas secara perlahan. Kemudian masukkan gigi 2. Lepaskan gas, tekan kopling, masukkan gigi 2. Lepaskan kopling, gas secara perlahan. Nah, jadi untuk pergerakannya itu kawan-kawan ya, seperti ini men. Tekan kopling, oke, masukkan gigi, lepaskan kopling, gas secara perlahan. Lepaskan gas, tekan kopling, masukkan gigi, kopling dilepaskan, gas secara perlahan. Terus seperti itu ya untuk pengoperan gigi itu cuy. Kita coba lepaskan kopling cepat ya. Ini bakalan mesin mati. Jadi kebanyakannya itu yang belajar itu ketika melepaskan kopling itu mesin mati ya. Nah, diakibatkan karena pelepasan koplingnya itu nggak halus atau terlalu cepat gitu kan kawan. Jadi harus perlahannya untuk melepaskan koplingnya itu. Nah, kalau secara langsung seperti ini bakalan mati. Nah, mati kan. Nah, jadi harus perlahan saja melepas koplingnya itu. Nah, kemudian juga kalian jangan melepaskan kopling secara cepat dan menarik gas secara langsung. Itu akan mengakibatkan nantinya wheelie ya, atau jumping ya bahasa kita namanya. Nah, jadi jangan seperti ini men. Ini kopling dilepaskan dan gas secara langsung ditarik. Nah, itu kalau kalian panik itu akan waduh ambiar lah pikiran kalian untuk belajar itu ya. Jadi harus perlahan saja. Nah, seperti yang saya bilang ya, jadi untuk mengawali itu harus dalam keadaan G1 atau G kecil. Kalau posisi G5, kita coba nih G5 ya. G5 udah mentok nih G5, kita mengawali perjalanan. Ini akan berat banget tuh. Jadi suara motor tuh gejek-gejek rantai itu ya, gejek-gejek. Nah, kayak kan jadi mati kan.
Kita lagi nih G5. Jadi gas tuh harus dalam banget. No, ya kan? Jadi RVM-nya itu terlalu apa ya? Pokoknya nggak pas lah pokoknya. Jadi untuk mengawali perjalanan dari 0 km dan maju tuh harus dalam keadaan gigi kecil, gigi 1. Ya gigi 1. Nah, termasuk ketika ditanjakan juga gitu kan. Jadi jangan sampai posisi dalam gigi 5. Kalau gigi 5 no, berat banget. Gigi 3, gigi 4 sama. Terus gigi 3 sama. Pokoknya harus awal tuh harus dalam keadaan gigi 1 gitu kan kawan. Pokoknya suara mesin itu seperti kalian itu memainkan game motor lah ya. Seperti itu kan ya. Nah kalau udah maju seperti ini, kita jangan terus menekan kopling. Udah biarkan saja, kita tinggal mainkan gasnya ya. Kita mainkan gasnya, kita santai saja gitu kan ya. Kemudian kita coba naikkan lagi giginya, lepaskan gas, tekan kopling, masukkan gigi 3 ke belakang ya. Gigi 3 itu ya, pokoknya naik gigi itu ke belakang. Untuk menurunkan gigi baru ke depan. Kita mau ambil kanan nih, ada pertigaan. Kalau kita mau menurunkan gigi, tinggal lepaskan gas, tekan kopling, dan turunkan gigi ya. Kopling secara perlahan dilepaskan, gas secara perlahan. Ini posisi dalam keadaan gigi 2 ya. Nah kalau ingin gas lagi, kita coba agak cepat pergerakannya. Gigi 2 ya. Kita naik gigi 3 nih. Lepaskan gas, tekan kopling, masukkan gigi 3, lepaskan kopling, gas secara perlahan. Oke, kita naikkan lagi, lepaskan gas, tekan kopling, gigi 4, lepaskan kopling, gas secara perlahan. Lepaskan rem, ada kucing, turunkan gigi. Lepaskan kopling, gas secara perlahan. Oke, lepaskan gas, kopling sedikit, kopling secara perlahan dilepaskan, gas secara perlahan. Oke. Naikkan gigi lagi, lepaskan gas, tekan kopling, masukkan gigi 4. Lepaskan kopling, gas secara perlahan. Nah untuk pengereman di bawah 30 km/jam gunakan rem belakang ya. Untuk di atasnya 30 km/jam kalian bisa gunakan rem depan dan dibantu dengan rem belakang. Tapi jangan sekaligus ya untuk pengeremannya itu ya. Kalau sekaligus kalian mengerem, nah itu bakalan kaget. Contoh seperti ini, lepas kita menurunkan gigi atau kecepatan kita menurun, kita di bawah 30 km/jam gunakan rem depan secara sekaligus ya, itu bakalan kaget gitu cuy, seperti ini ya. Oh waduh, kaget kan. Maka dari itu kalau di bawah 30 km/jam itu gunakan rem belakang. Jadi halus rem belakang itu ya, kalau memang di bawah 30 km/jam. Kecuali kalau dalam keadaan posisi kebut. Pokoknya kalau pengereman itu jangan secara sekaligus gitu kan ya. Jadi perlahan saja untuk pengeremannya itu ya. Nah kalau sekaligus ya seperti tadi. Nah jadi untuk pengereman, lepaskan gas, tekan kopling ya, rem secara perlahan. Lepaskan rem, lepaskan kopling, gas secara perlahan. Kalau ditanjakan gunakan gigi yang kecil, gigi 2 atau gigi 1. Kalau gigi 2 kagak naik, kagak tenaganya, gunakan gigi 1. Pengoperan gigi itu harus cepat gitu kan. Oh ya, satu lagi, ketika kalian akan berhenti, kaki kiri terlebih dulu ya untuk menahan beban. Jadi lepaskan gas, tekan kopling. Oke. Dan kaki kiri menahan beban kalian. Ini masih dalam keadaan gigi masuk ya. Jadi untuk menetralkannya, kalian bisa dalam posisi motor berhenti, bisa juga kan sambil melaju. Contohnya kalau melaju itu seperti ini ya. Kita maju terlebih dahulu, kita akan berhenti di depan ya. Lepaskan gas, tekan kopling, dan kita sambil menurunkan gigi sambil melaju. Nah ini posisi dalam keadaan netral, no kan. Baru kita bisa berhenti. Jadi ada dua cara ya. Nah untuk
tutorial cara belajar berhenti di tanjakan dan maju kembali agar mesin tidak mati ya, atau mundur kembali, kalian bisa tonton video berikutnya. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.